Perkenalkan, saya Noviana Belia Saputri sebagai moderator acara workshop pada kesempatan pagi hari ini. Dan untuk narasumber kita ada Pak Legian. Untuk materi kedua kita pada hari ini tentang ODO. Nah, nanti akan ada 2 sesi. Di sesi pertama itu narasumber memaparkan materi hari ini. Dan kedua akan ada sesi diskusi. Ya, selanjutnya kami persilahkan kepada Pak Legian untuk menyampaikan materinya. Oke, terima kasih Mbak Novi. Langsung aja ya, kita mulai. Oh ya, sebelum saya mulai, mungkin boleh nih di kolom chat disebutkan nih dari mana aja asalnya teman-teman semua, biar kita bisa saling mengenal satu sama lain nih. Yuk, silakan. Oke, ada dari Solo. Kemudian dari mana lagi nih? Mungkin silakan teman-teman yang lain. Oke, ada yang dari Brebes juga. Oke, ada yang Sukoharjo juga. Oke, Depok. Oke. Ternyata banyak juga ya, tidak hanya di area Jakarta aja, dari Solo juga ada, dari Sukoharjo juga ada. Oke deh, kita mulai aja. Ya. Oke, layar saya terlihat ya teman-teman. Pada pagi hari ini saya akan membawakan materi mengenai Odoo is a Magic ERP. Nah, Magic ERP-nya itu seperti apa? Akan saya sampaikan langsung aja. Ya, sebelum ke materi kita perkenalan dulu ya. Nama saya Legian Wahyu Prananta. Saya di sini sebagai software engineer. Untuk email saya ada di legianbp@gmail.com dan ada nomor telepon saya 0813-2686-3454. Ya, jadi misalnya teman-teman nanti setelah materi ini kemudian nanti ingin bertanya secara langsung atau mungkin ingin berdiskusi lebih personal, silakan aja chat aja, saya terbuka untuk teman-teman semua yang memang ingin belajar di Odoo. Gitu. Oke, experience saya, pengalaman saya untuk karir saya mungkin dimulai dari nomor 4 ya. Saya sebelumnya sebagai IT manager di salah satu perusahaan di PT Aston Prapindo Indonesia selama 3 tahun. Di sana saya tidak hanya memegang software saja, tapi juga hardware networking, network juga saya pegang, kemudian juga beberapa aplikasi-aplikasi core dari perusahaan juga saya pegang. Kemudian saat ini saya berada di PT MMC Land yang ada di nomor 1 ya. Di sini saya masuk sebagai IT development dan alhamdulillah baru aja kemarin saya dipercaya untuk jadi back-end team lead dari teman-teman sih. Gitu. Ya, selain saya bekerja di jam kerja di office hour, saya juga biasanya aktif di freelance. Kadang juga membantu teman. Untuk freelance sendiri, saya kerjasama kontrak dengan Kompas Gramedia sebagai software engineer. Di sana saya ada beberapa project, khususnya terkait modul HR untuk onboarding karyawan. Itu juga masih berlanjut. Kita kontrak sudah berjalan hingga pertengahan bulan ini dan sampai Desember nanti. Kemudian untuk selanjutnya saya juga freelancer juga sebagai auditor di Nurosoft Consulting. Untungnya di sini nggak ada yang dari Surabaya ya. Kalau ada yang dari Surabaya mungkin tahu ini konsultan dari Surabaya. Di sini saya sebagai auditor. Auditor di sini saya lebih banyak ke auditor source code ya, bukan auditor IT infrastruktur atau IT operation, lebih ke source code. Bagaimana source code itu dibuat serapih mungkin, semudah di clean code lah ibaratnya lah, mudah
dipahamin, kemudian juga untuk di-develop untuk fitur selanjutnya juga mudah, dari sisi security juga aman, kemudian dari sisi proses bisnis juga tidak ada kendala. Seperti itu sih tugasnya di auditor. Oke, mungkin cukup ya untuk pengenalan experience saya. Ya, agenda kita pada pagi hari ini yang pertama what is Odo. Mungkin beberapa di sini udah ada yang tahu ya Odo itu apa. Kemudian Odo sukses, bagaimana Odo itu sukses menjadi sebuah ERP dan Unicode yang besar di dunia ya, bukan hanya di Indonesia. Kemudian partners business model dan reference and review. Jadi pada hari ini kita belum nyentuh ke teknikal ya, maupun ke fungsional. Mungkin di pertemuan-pertemuan kita ke depan kita akan bahas terkait fungsional atau mungkin teknikal. Silakan boleh komen di kolom komentar, request kira-kira Pak minggu depan request dong misalnya materi fungsional tentang manufacturing, atau mungkin Kak teknikal mungkin bisa disampaikan untuk cara pembuatan modul, atau mungkin cara custom modul existing, atau mungkin cara optimize Odoo, atau mungkin cara integrasikan Odoo dengan third party lainnya gitu. Silakan komen aja di kolom komentar. Nanti mungkin bisa direview dari panitia, mungkin untuk next step-nya kita bisa bikin satu session lagi yang khusus membahas tentang hal tersebut. Ya, sekarang apa sih itu Odoo? Ya, mungkin ada yang tahu belum nih kira-kira Odoo apa? Oke, Odoo itu framework ya. Oke, ya, framework. Odoo juga biasa dibilang ERP juga. Cuma yang lebih tepat itu menurut saya Odoo itu adalah all-in-one application management software yang beautiful dan easy to use gitu. Jadi banyak ya aplikasi di luar sana yang single aplikasi, jadi aplikasinya hanya seperti akuntansi saja, aplikasi keuangan lainnya, perpajakan misalnya perpajakan saja, aplikasi inventory misalnya ya inventory saja. Nah, di sini Odoo hadir memberikan solusi untuk itu semua. Jadi diintegrasikan menjadi satu bentuk aplikasi yang mudah digunakan, beautiful, dan bisa memanage kebutuhan untuk satu perusahaan. Ya, ini adalah foto dari Fabian Picaers. Beliau adalah CEO dan founder dari Odoo. Ada quotes dari beliau yaitu, to help company grow, we want to analyze companies potential by employees user with tools they love. Ya, jadi mulia sekali tujuan dia ingin membuat perusahaan itu tumbuh dengan aplikasi yang disukai oleh karyawannya. Karena kan kita tidak pastinya di luar sana banyak ya aplikasi-aplikasi yang beredar, tapi apakah itu user friendly, mudah digunakan, apakah itu easy to use, apakah itu juga memenuhi kebutuhan dari user. Kadang ada aplikasi yang powerful, fiturnya lengkap, tapi susah sekali digunakan. Ada juga aplikasi yang mudah sekali digunakan, tapi tidak bisa mencakup untuk seluruh bisnis yang ada. Nah, di sini Odoo hadir untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Ya, untuk Odoo sendiri itu kantornya ada di 15 negara ya di dunia. Jadi tidak hanya di ada di Indonesia saja, bahkan Indonesia pun juga untuk kantor office-nya itu masih ngikut dengan ke Hong Kong ya. Dan lebih dari 7 miliar user itu happy, kemudian 60% penggunaan Odoo itu tumbuh, dan 70% billing grow, dan terdapat 3.000 lebih ya official partner di dunia. Jadi sudah cukup
bukan cukup lagi, sudah banyak sekali ya di dunia ini yang menggunakan Odoo. Oke, kita lanjut lagi ke tree selanjutnya terkait Odoo Success. Ya, ini adalah beberapa rating yang dipersembahkan atau yang didapatkan oleh Odoo ya. Yang pertama dari G2.com, itu sebagai top 5 best software award di tahun 2021 untuk kategorinya product for finance ya, itu 2021, itu tahun kemarin. Dan di tahun ini dari Forbes Advisor, Odoo mendapatkan best open source untuk CRM-nya di tahun 2022 gitu. Kemudian untuk user satisfaction-nya, dari ini diambil dari algoritma penggunaan user ya, gitu ya. Jadi gaya habit user di Odoo itu kalau dihitung-hitung dengan algoritma finance online itu 96%. Jadi 96% itu orang puas menggunakan Odoo. Kemudian dari rating aplikasi Capterra itu juga 4,5 dari 5. Kemudian Merchant Maverick itu 4 dari 5. Kemudian Software Advice itu 4,5 dari 5. Jadi Odoo ini benar-benar powerful ya. Sudah dibuktikan dari pencapaian-pencapaian dia dan award-award yang diterimanya di dunia. Ya, kenapa sih Odoo itu bisa sukses sampai sekarang ini? Karena Odoo itu fokus terhadap kebutuhan customer. Gitu. Jadi Odoo itu fokus terhadap kebutuhan customer, bukan terhadap kecanggihan. Kecanggihan dia pikirkan juga, tapi dia lebih fokus kepada kebutuhan customer. Kebutuhan untuk accounting, sales, communication, inventory, purchase, marketing, e-commerce. Itu dia fokus di situ. Jadi makanya dia lebih mudah diterima oleh masyarakat, dan komunitasnya pun juga sudah tersebar di dunia. Kalau kita lihat ke grafiknya nih, kita ke sebelah kanan itu ada yang vertikal itu adalah business scope ya. Jadi makin ke atas itu business scope-nya itu makin luas. Kemudian di yang horizontal line itu ada user friendly. Jadi semakin ke kanan maka aplikasi tersebut user friendly. Coba kita lihat aplikasi seperti Trello, Shopify, kemudian QuickBooks, HubSpot. Itu adalah aplikasi-aplikasi yang single apps. Jadi mereka easy to use, mudah digunakan. Kemudian juga nggak ribet lah gitu ya. Mereka mudah digunakan, tapi dia tidak bisa mencakup proses bisnis untuk satu perusahaan. Gitu. Jadi ada kata ingin diimplementasikan ya, ada aplikasi Trello sendiri, aplikasi Shopify sendiri, QuickBooks sendiri. Gitu. Tentunya pastinya dengan high cost ya, cost yang lebih mahal lagi. Gitu. Kemudian ada lagi SAP, Oracle, dan Microsoft Dynamics ya, 365 ya. Ini adalah brand-brand besar yang ada di dunia ya. Microsoft tentu pasti pada tahu, Oracle, SAP, gitu ya. Dari survei, mereka bisnis scope-nya itu kompleks. Jadi benar-benar memenuhi semua tipe atau kategori perusahaan. Gitu. Tapi kelemahannya dia apa? Kelemahannya dia adalah kurang user friendly, tidak easy to use ya. Jadi saya sendiri pernah mencoba menggunakan SAP beberapa kali, memang cukup kesulitan sih dengan banyaknya tabel, banyaknya field, itu membuat kesulitan user. Nah, di sini Odoo hadir untuk memberikan itu semua. Dari sisi scope bisnis, Odoo itu bisa mencakup semua bisnis dan customize ya. Jadi misal ada yang kurang, bukan yang kurang ya, yang kurang sesuai dengan gaya perusahaan atau proses bisnis role dari perusahaan, Odoo ini bisa di custom sehingga bisa menyesuaikan
untuk dari proses bisnis perusahaan, dan dia pun juga user friendly ya, jadi mudah digunakan ya, bahkan orang yang belum mengenal Odoo pun kemudian dia disuruh login kemudian mengoperasikan, dia akan bisa mengoperasikannya. Karena apa? Karena dia Odoo itu tidak susah ya. Jadi masuk udah menu-menunya udah ketata rapi, kemudian sudah dikelompokkan. Jadi user yang biasa menggunakan aplikasi lain, misalnya akuntansi lain atau mungkin aplikasi inventory lain, menggunakan Odoo, oh dia udah pasti tahu, oh ini menu untuk ini, oh ini menu untuk ini, seperti itu. Kemudian menyederhanakan bisnis proses ya Odoo ya. Jadi Odoo itu inginnya itu aplikasinya itu sederhana tapi powerful ya. Kalau kita lihat coba nih di sisi kiri itu from a single purpose software ya, banyak tuh aplikasi-aplikasi yang fiturnya itu ada di Odoo, seperti WordPress itu untuk membuat toko online, web, atau mungkin juga blog. Di Odoo bisa menggunakan modul web, modul e-commerce gitu. Kemudian Slack, Asana, itu di modul Odoo juga bisa digunakan menggunakan modul project. Kemudian juga Google Calendar, kemudian juga Your Customer, itu juga di Odoo juga ada modul-modul yang sudah disediakan. Apabila memang belum sesuai dengan perusahaan, karena kan pasti masing-masing perusahaan punya gaya atau proses bisnis yang beda. Nah, Odoo pun juga customize di sini. Jadi benar-benar Odoo ini memberikan solusi untuk kita semua. Oke, mungkin sampai di sini ada pertanyaan dulu dari teman-teman semua. Oh ya, jangan lupa ya untuk share keseruan hari ini di Instagram kalian ya untuk teman-teman, dan jangan lupa untuk hashtag Mitsada Kenaga ya. Jadi nanti silakan difoto kemudian di-share ke Instagram masing-masing seperti itu. Mungkin ada pertanyaan dulu nih sampai sini mungkin. Oke, belum ada ya mungkin ya. Kita lanjut dulu aja ya. Oke. Panit One Apps. Oke, yang pertama nih sekarang kita bedah ada apa aja sih di dalam Odoo itu. Oke, yang pertama itu di dalam Odoo itu ada sales aplikasi. Ya, sales aplikasi, kategori sales aplikasi ini ada CRM, kemudian sales, subscription, POS. Nah, kalau di luaran sana banyak sebenarnya aplikasi POS ya, seperti Mockup, kemudian Mockupos dan sebagainya ya. Kemudian aplikasi sales juga banyak di luar sana. CRM juga sebenarnya juga banyak tuh di luar sana. Cuman di sini di Odoo sudah ada gitu loh. Jadi nggak perlu menggunakan aplikasi yang di luar sana, udah pakai satu Odoo aja, udah ada aplikasi CRM, sales, subscription, POS gitu. Mungkin boleh dibantu teman-teman nih, kira-kira aplikasi CRM, sales, subscription, atau POS yang teman-teman tahu tuh apa aja sih? Boleh deh sebutin satu mungkin di kolom komentar, aplikasi sales atau aplikasi POS. Tadi kan saya udah sebutkan Mockupos, mungkin ada yang lain, mungkin ada yang tahu. Boleh dibantu di kolom komentar apa nih kira-kira aplikasi POS yang teman-teman tahu, atau aplikasi CRM, atau mungkin aplikasi sales yang teman-teman ketahui. Indomaret. Oke, Slack itu juga bisa, untuk CRM juga bisa ya. Indomaret. Oke, Indomaret itu juga POS juga pakai ya, Indomaret ya. Cuma dia Indomaretnya memang menggunakan aplikasi dari miliknya dia sendiri ya. Jadi bukan aplikasi yang dijual secara umum ya. Kalau kita biasa kunjungin tuh ya. Oke, benar, boleh. Makasih ya teman-teman. Oke,
Kemudian selanjutnya aplikasi finance pun juga ada di dalam Odoo ya. Jadi nggak perlu install aplikasi misalnya apa ya, brand ya. Saya dari tadi nyebut brand, saya takut ada yang disenggol nanti dari brand nih. Oke. Ya, aplikasi invoicing ya, penagihan ke customer di Odoo juga udah ada, aplikasi accounting, expense, pengeluaran, bahkan sampai consolidation. Nah, consolidation itu apa sih? Biasanya itu diterapkan untuk perusahaan-perusahaan yang multi company ya, dan dia memiliki anak perusahaan atau unit bisnis yang banyak gitu. Misalnya ada PTA, dia punya anak perusahaan dari A1, A2 sampai misalnya C3. Nah, menggunakan modul consolidation ini dia bisa menampilkan report keseluruhan tuh dari semua unit bisnis yang ada di bawahnya gitu. Kalau yang sekarang berjalan kan ya udah, perusahaan A1 ya punya aplikasi sendiri, bikin report sendiri, perusahaan A2 bikin aplikasi sendiri, report sendiri, nanti store ke aplikasi ke perusahaan induk, kemudian dari perusahaan induk nanti menggabungkannya baru di show ke misalnya ke BOD kah, atau mungkin ke direksi seperti itu. Nah, kalau dengan Odoo itu nggak usah. Dengan Odoo ya udah, unit bisnis pun juga pakai Odoo aja. Nanti tinggal dikonfigurasi saja ya, dikonfigurasi saja jurnalnya. Nanti akan langsung bisa tuh langsung keluar satu dashboard untuk reportnya. Oke, saya tanya lagi nih, kira-kira nih aplikasi accounting atau invoicing, expense yang teman-teman ketahui nih di luaran sana nih, selain Odoo nih, ada apa lagi nih teman-teman nih? Boleh yuk komen yuk di kolom chat yuk. Teman-teman boleh dibantu yuk. Apa kira-kira aplikasi accounting? Pasti banyak banget nih aplikasi accounting yang teman-teman ketahui, karena di luar sana banyak ya, bahkan pun juga software house juga bikin aplikasi accounting sendiri. Kemudian juga ada juga brand-brand perusahaan juga bikin aplikasi accounting sendiri gitu. Kira-kira apa lagi nih yang teman-teman ketahui aplikasi accounting atau invoicing, expense? Boleh yuk di di chat di kolom komentar ya. Apa kira-kira? Oh ya, pokoknya teman-teman tuh jangan pada ragu ya, jangan ragu ya untuk bertanya atau berpendapat ya. Kita di sini open discuss saja ya. Jadi kita perbanyak untuk diskusi aja sih. Jadi mungkin nanti teman-teman punya pertanyaan apa, kemudian nanti bisa disampaikan aja sih. Gitu. Salesforce ya, itu Salesforce juga merupakan bisa juga sih untuk accounting-nya bisa. Tuh. Oke, kita lanjut lagi ya. Kemudian aplikasi operation apps ya. Oke, operation apps. Jadi lebih ke aplikasi operation untuk inventory, misalnya inventory itu pergudangan ya. Jadi barang masuk, kemudian diterima, kemudian masuk ke gudang, ke row, kemudian nanti masuk ke manufaktur produksi ya, tapi bukan di kategorinya manufacturing, itu bukan di operation apps ya. Kemudian tadi kan saya tampilkan juga Trello ya. Untuk Trello itu mirip ya aplikasi itu. Kalau di Odoo itu kita bisa pakai project dan timesheet ya. Jadi dengan project itu kita bisa tahu untuk memanage project yang ada, timesheet untuk menghitung waktu dalam menyelesaikan project tersebut. Kemudian purchase, ya, helpdesk, feed service, rental ya, sekarang ada juga ya. Jadi dari purchase, misalnya teman-teman ada ingin pembelian barang apa, kemudian itu bisa menggunakan modul purchase, ya. Misalnya ada pabrik atau mungkin kantor butuh pengadaan komputer atau mungkin butuh pengadaan laptop. Nah, ini bisa nih menggunakan modul purchase nih. Nanti dari karyawan dia ngajukan purchase request ya, purchase request pakai modul ini. Kemudian nanti di-approve nggak nih sama manajer terkait. Kalau dari manajer terkait sudah approve, maka nanti akan jadi purchase order. Kemudian dicarikan vendor, kemudian sampai pembelian, sampai nanti diterima oleh karyawan. Ini bisa di-manage oleh
modul purchase seperti itu. Kemudian helpdesk, mungkin untuk teman-teman yang bekerja di sektor yang bidang jasa, itu biasanya ada tuh customer service ya, di websitenya ada untuk kontak us misalnya ya. Nah ini dengan modul helpdesk pun juga bisa untuk mengcover itu. Field service dan rental ini juga bisa diakomodir dari Odoo juga ya. Jadi untuk aplikasi-aplikasi yang memang seperti rental mobil atau rental penyewaan motor, itu juga bisa dihandle oleh Odoo gitu. Kira-kira ada pertanyaan belum nih dari teman-teman nih sampai sekarang? Mungkin dari 3 modul apps ini mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu dari teman-teman, boleh silahkan. Atau mungkin mau langsung open mic juga boleh, silahkan. Atau mungkin jika malu boleh juga lewat kolom chat. Mungkin ada pertanyaan dulu terkait 3 kategori apps yang sudah saya sampaikan. Nanti masih banyak lagi ya kategori apps yang ada di Odoo ya. Jadi Odoo ini benar-benar powerful, all-in-one application. Jadi hampir semua kebutuhan perusahaan itu ada di Odoo ya. Mulai dari sales, bagian financial, sampai ke operation, itu ada. Kira ada pertanyaan dulu dari teman-teman? Oke, mungkin sambil jalan aja ya. Nanti apabila ada pertanyaan mungkin bisa saya jawab untuk di materi selanjutnya nanti. Oke, kita next lagi. Selanjutnya ada manufacturing ya. Di aplikasi manufacturing itu ada quality, ada aplikasi maintenance, ada PLM, ada MRP. Ya. Jadi kalau manufacturing itu kan biasanya itu kan dari barang mentah kemudian diolah untuk menjadi barang jadi ya kan. Nah, di Odoo ini sudah support. Jadi ada beberapa brand perusahaan besar, saya nggak usah nyebut nama brandnya ya. Seperti kalau teman-teman itu nyuci piring itu kan pakai, nyuci piring itu kan pakai sabun cuci piring kan. Nah, salah satu brand cuci piring itu pun juga manufakturnya juga menggunakan Odoo juga. Kemudian juga kalau kalian pernah berbelanja online ya, e-commerce cukup besar di Indonesia, itu juga menggunakan Odoo juga ya untuk di sisi backend-nya. Kemudian beberapa manufacturing juga banyak sih di luar sana yang menggunakan Odoo. Ya. Di Odoo sendiri pun juga terdapat modul quality, maintenance, PLN, dan RP. Quality itu lebih ke quality product ya, jadi untuk mensorting barang reject dengan good product itu. Dan untuk maintenance sendiri, untuk maintenance alat-alat dari pabrik ya, kan alat-alatnya kan biasanya banyak tuh, dan biasanya kan ada periodik untuk untuk maintenance ya, untuk service atau preventive atau corrective maintenance, itu disupport oleh modul maintenance. Kemudian ada PLM dan MRP, ini adalah modul untuk manufacturingnya ya, jadi untuk mengolah bahan-bahannya. Mungkin dari aplikasi-aplikasi ini mungkin teman-teman ada yang tahu nih aplikasi selain yang ada di Odoo ini, kira-kira tahu apa lagi nih? Mungkin boleh disampaikan di kolom komentar ya. Kita lanjut lagi. Tidak hanya dari aplikasi sales, financial, operation, kemudian manufacturing, tapi di HR atau di Human Resource Apps pun Odoo juga support ya. Jadi mulai dari planning, database karyawan di modul employee, recruitment, kemudian referral, kemudian appraisal dan leave, itu disupport oleh Odoo ya. Jadi mulai dari karyawan masuk ya, atau mungkin mulai dari rekrutmen ya, dari dipublisnya lowongan menggunakan modul rekrutmen, itu Odoo support ya. Jadi all in one application ya, jadi diposting di website, kemudian nanti ada yang ngisi form, kemudian langsung masuk ke database rekrutmen, dari rekrutmen nanti diolah
hingga nanti menjadi karyawan, masuk ke database employee ya, masuk ke database employee, kemudian di employee sendiri nanti ada referral dan appraisal untuk naik jabatan, kemudian juga misalnya ingin cuti atau mungkin izin, itu juga udah ada aplikasi Leave. Jadi benar-benar kompleks ya, kompleks sekali. Odoo ini dapat menghandle untuk satu perusahaan. Banyak banget aplikasi HR, so boleh deh silahkan komen di kolom komentar atau di kolom chat ya. Kira-kira aplikasi HR apa sih yang teman-teman ketahui? Boleh yuk di chat, di kolom chat ya. Kira-kira apa aja nih? Talenta, bener banget tuh. Talenta adalah satu saya bukan promosi Talenta ya. Talenta adalah salah satu brand aplikasi HR yang besar ya, yang di Indonesia cukup besar juga. Dia customernya juga sudah bukan hanya ratusan aja, bukan ribuan ya, yang sudah di-handle oleh Talenta ya. Nah, Talenta sendiri juga sampai ke payroll juga support, Odoo pun juga support sampai ke payroll ya. Jadi Odoo benar-benar all-in-one application ya. Jadi cukup menggunakan satu Odoo saja, itu sudah bisa memenuhi kebutuhan dari satu perusahaan, dari hulu sampai hilir ya. Oke. Kemudian selain human resource, itu ada juga untuk aplikasi marketing nih, ya, untuk social marketing, SMS, automation ya, misalnya untuk blasting, EDM, events, survei, itu juga Odoo pun juga support ya. Jadi untuk tim-tim yang di departemen marketing gitu ingin publish campaign atau mungkin untuk mau maintenance user, itu menggunakan aplikasi marketing yang ada di Odoo itu juga sudah bisa ya, sudah bisa mencakup sih gitu. Jadi benar-benar powerful, dan tentunya di luar sana juga single apps banyak banget aplikasi marketing yang beredar ya gitu. Mungkin boleh di-mention kira-kira apa aja nih aplikasi marketing yang teman-teman ketahui di luar sana yang atau mungkin yang pernah teman-teman gunain di luar sana, kira-kira aplikasi untuk marketing apa aja. Boleh yuk di kolom komentar diisi, di kolom chatnya, kira-kira aplikasi marketing apa sih yang teman-teman pernah pakai. Google Ads. Oke, Google Ads juga bisa. Kemudian juga di Instagram juga ada ya. Oke. Kita lanjut lagi ya. Oke. Nah, kita lanjut. Oke. Di Odoo pun juga dia support untuk customize ya. Bahkan orang yang tidak jago coding atau lemah di coding, itu pun juga bisa custom Odoo ya secara langsung ya. Jadi untuk memenuhi kebutuhan, misalnya untuk report ya, untuk report itu kan biasanya kan dari tipe-tipe tiap-tiap perusahaan itu kan beda-beda ya. Tiap-tiap perusahaan itu beda-beda, dan user pun di sini juga bisa langsung custom sendiri sih menggunakan Odoo Studio seperti itu. Kemudian ingin menambah field, mengubah tata letak, itu juga bisa di custom juga menggunakan Odoo Studio. Jadi benar-benar powerful ya Odoo ini ya. Jadi bisa menghandle untuk kebutuhan dari satu perusahaan. Nah, selanjutnya ada aplikasi website ya. Di Odoo ini juga support untuk di website, untuk website builder. Kemudian ada e-shop, blog, forum, live chat, booking, e-learning, ini support semuanya. Jadi untuk teman-teman yang mungkin saat ini di perusahaannya mungkin masih menggunakan single apps, saya ajak deh yuk pindah ke Odoo. Karena di Odoo ini benar-benar powerful ya, benar-benar all in one application ya, karena hampir semua aplikasi yang dibutuhkan oleh satu perusahaan itu ada di Odoo. Terbukti dengan yang sudah saya sampaikan pada pagi hari ini, ada website, shop, kemudian blog, forum, live chat, booking, learning ya. Jadi kalau sekarang teman-teman masih bikin websitenya menggunakan
aplikasi yang lain, atau mungkin from scratch dari awal banget, ngoding, CSS, JavaScript, ini dapat dihandle dengan mudah menggunakan website builder, cukup drag and drop saja, kemudian edit, itu udah beres, play video, image, slide, itu juga sudah mensupport di Odoo. Kemudian apabila ada yang ingin membuka toko online, Odoo juga support menggunakan modul e-shop-nya. Jadi bahkan tidak hanya toko online saja ya, saya pernah handle customer untuk marketplace ya. Jadi marketplace mirip-mirip seperti Tokopedia dan mirip-mirip seperti Bukalapak, itu juga support di Odoo gitu. Nah, yang pernah saya handle waktu itu untuk marketplace untuk pertanian ya, itu disupport juga waktu itu. Kemudian lanjut lagi blog nih buat teman-teman yang punya komunitas besar, itu bisa menggunakan modul blog atau mungkin juga bisa menggunakan modul forum. Dan untuk yang biasanya teman-teman yang bekerja di perusahaan di bidang jasa, pastinya ada live chat ya, atau mungkin customer service. Itu dari Odoo pun juga support juga untuk live chatnya. Booking dan e-learning pun juga sudah support ya. Jadi kan di masa ya sekarang sudah pelan-pelan beralih ke endemi ya. Nah, tapi sekarang karena sebelumnya udah ada COVID, sekarang banyak pembelajaran itu yang menggunakan online ya, medianya ya. Nah, di Odoo sendiri pun juga support, dia menggunakan modul e-learning ini bisa untuk mencakup pembelajaran online. Dan yang terakhir ya, tentunya di kantor-kantor atau di perusahaan-perusahaan yang besar, pastinya biasanya kan ada pimpinannya sibuk tuh kemana tuh, ya kan? Dan kita mungkin butuh assignment tanda tangan. Nah, di sini di Odoo pun juga sudah support untuk assignment, ya assign tanda tangan online. Jadi pimpinan, BOD, manajer hanya cukup menggunakan tab saja misalnya atau HP, baca suratnya, dia setujui, klik approve, maka nanti akan secara otomatis tertanda tangan. Kemudian dokumen manajemen juga ada, kemudian juga approval ya, misalnya ada izin-izin dinas, izin-izin keluar kota atau mungkin izin-izin lainnya, itu juga di maintain juga dari Odoo menggunakan modul approval. Bahkan sekarang ini Odoo pun juga support untuk ke modul IoT ya. Jadi alat-alat IoT, Raspberry Pi, kemudian juga alat-alat IoT yang lain tuh bisa tuh dihubungkan dengan Odoo tuh. Data-datanya bisa dikonekkan dengan Odoo, diolah dengan Odoo. Seperti itu. Mungkin sampai sini ada pertanyaan dulu dari teman-teman nih. Dari segi sekian banyak aplikasi, mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu. Oke, sepertinya belum ada ya. Kita lanjut aja kalau gitu. Ya, selain itu di awal tadi, kenapa sih Odoo itu magic ya, powerful ya? Karena itu tadi, dia support untuk berbagai aplikasi ya. Dia juga support untuk berbagai tipe perusahaan ya. Dan dia juga accessible untuk semua device ya. Mulai dari PC sampai ke mobile, itu dia juga support ya. Jadi untuk teman-teman yang misalnya bekerjanya mobile dan nggak bisa membuka PC atau laptop setiap saat, itu bisa tuh dibuka menggunakan mobile apps-nya Odoo. Jadi benar-benar powerful. Dan mungkin yang bergerak di bidang e-commerce ya, atau mungkin toko online, Odoo pun juga mudah untuk diintegrasikan dengan Magento, dengan PayPal, Visa, FedEx atau Ebay. Itu juga bisa diintegrasikan dengan Odoo. Jadi benar-benar powerful. Bahkan pun juga diintegrasikan dengan kurir seperti JNE, kemudian JNT, kemudian juga si cepat, itu juga bisa karena saya juga pernah mengcustom modul untuk mengintegrasikan dengan beberapa kurir itu. Ya, selanjutnya terkait partner bisnis model ya. Terkait dengan partner bisnis model, jadi partner bisnis model Odoo itu modelnya itu dia dari kiri Odoo, partner, kemudian customer ya. Jadi Odoo itu dia tidak bersentuh, dari perusahaan Odoo itu tidak bersentuhan langsung dengan customer ya untuk implementasinya ya. Mereka kebanyakan menggunakan partner untuk
implementasi Odoo. Nah, di sini saya juga merupakan salah satu partner dari Odoo ya. Jadi mungkin teman-teman ada project atau ingin perusahaannya di-migrate menggunakan Odoo, bolehlah kontak-kontak nanti di luar forum ini. Gitu. Nah, apa sih dari partner service yang diberikan? Tentunya yang pertama ya analisis kebutuhan, konfigurasi, kemudian customization ya sesuai dengan kebutuhan perusahaan, development, deployment, kemudian sampai hosting juga partner service pikirkan hingga sampai ke training ke user tuh. Jadi benar-benar dari hulu sampai hilir ya paket lengkap ya. Jadi tidak usah dirisaukan lagi apabila ingin implementasi ke Odoo itu mulai dari mana sih? Cukup tinggal cari partner service yang Odoo saja. Nanti Anda akan di-handle dari awal sampai akhir, semuanya akan smooth gitu. Oke, dan ada 3 jenis hosting ya yang diberikan oleh Odoo. Yang pertama Odoo HH ya. Jadi dia itu dedicated cloud option managed by Odoo. Jadi servernya ada di Odoo. Nah, servernya ada di Odoo, jadi kita ngakses server Odoo, kemudian partner is able to do custom development, jadi memungkinkan untuk customize ya dengan tipe ini ya, kemudian hostingnya free ya, jadi Anda cukup berlangganan Odoo Enterprise saja, hosting langsung otomatis free, gitu. Kemudian bagi yang ingin jadi tertarik jadi partner itu juga dapat komisinya. Kemudian lanjut lagi ke tipe yang kedua itu adalah Odoo SaaS ya. Ini hanya dapat hosting saja ya dan aplikasi ya. Dia tidak support untuk di customize ya. Jadi kalau teman-teman implementasi Odoo ternyata dengan aplikasi defaultnya standarnya Odoo itu udah cukup, ya udah pakai Odoo SaaS ini aja. Tapi kalau misalnya masih kurang, butuh customize, ya teman-teman bisa menggunakan Odoo HH yang di poin 1 tadi ya. Atau kadang kan ada tuh perusahaan yang saya kurang yakin nih kalau di servernya di Odoo nanti data-data saya dicuri gitu. Odoo juga support untuk self hosted ya. Jadi dengan menggunakan server sendiri di kantor, di perusahaan itu juga memungkinkan ya dan customize ya. Cuma tentunya pastinya dari sisi cost itu juga pasti akan lebih mahal lagi karena tentunya kita harus mengeluarkan budget tidak hanya untuk aplikasi Odoo-nya saja, tetapi juga untuk hosting, server, security, monitoring, seperti itu. Ya, mungkin ada yang ditanyakan dulu nih dari teman-teman nih sebelum saya lanjutkan lagi. Oke, nah ini ada beberapa reference link ya yang bisa dirujuk untuk teman-teman ya, misalnya Success Spike, kemudian customer review. Oke, dari saya untuk materinya cukup. Mungkin kita lanjut ke sesi pertanyaan atau mungkin ada yang ingin discuss, bebas. Boleh terkait materi yang saya sampaikan tadi mengenai Odoo ataupun terkait functional Odoo atau technical Odoo, boleh teman-teman tanyakan langsung di sini ya. Jadi mungkin teman-teman di sini punya kendala terkait dengan implementasi Odoo ya kan. Nah, teman-teman langsung boleh tanya aja gitu. Dan waktu dan tempat saya kembalikan lagi ke Mbak Novi mungkin untuk menghandle pertanyaan, silahkan. Ya, buat teman-teman yang mau bertanya boleh nyalain mikrofonnya, kalau enggak di komen di kolom komentar. Silakan nanti boleh saya izin minum sebentar ya.
Ya dari Kak Rizky. Oke, sudah ada beberapa pertanyaan ini Mbak. Iya Kak, dari Kak Rizky tuh Kak. Kalau Oke, untuk pemula IT, non IT, atau urutan belajar odonya seperti apa Kak? oke. Jika ingin belajar Odoo ya, urutannya seperti apa sih? Oke, bahasa Odoo sendiri ini dia menggunakan bahasa pemrograman Python ya. Khususnya untuk yang Odoo yang terbaru ini dia menggunakan Python 3. Jadi step awal yang perlu dipelajari adalah mempelajari bahasa pemrograman Python dulu. Ya, mulai dari operationnya, kemudian aritmatika Python, kemudian coba membuat kelas, coba membuat function, inherit class, kemudian juga coba juga perulangan, percabangan, logiknya diolah. Karena basic dasarnya Odoo itu ada di Python-nya sih, gitu. Nah, baru setelah mempelajari Python, kemudian teman-teman boleh tuh langsung belajar ke Odoo. Yang pertama mungkin dari struktur Odoo sendiri, kayak struktur Odoo sendiri itu kan ada beberapa folder dan ada beberapa file ya. Mungkin yang pertama ada folder model ya. Folder model sendiri itu terkait untuk model dari aplikasi tersebut, di mana model itu adalah yang bersentuhan dengan database ya, jadi berkomunikasi dengan database. Kemudian selanjutnya ada folder view, itu tentunya langsung yang berkomunikasi dengan user, jadi untuk dari sisi front end-nya. Kemudian dari controller ya, misalnya ingin membuat website, API, itu juga menggunakannya nanti script-scriptnya yang ada di controller. Gitu. Kemudian ada security, itu juga berkaitan tentang untuk rules. Jadi di Odoo ini juga bisa multiple rules ya. Jadi misalnya staff, manager, kemudian IT gitu ya. Dari staff hanya cuma bisa melihat dan hanya bisa mengubah saja, yang hanya bisa meng-approve dan mendelete hanya manajer saja, itu bisa. Atau mungkin yang bisa melakukan powerful keseluruhan hanya IT saja, itu juga bisa ya. Jadi benar-benar customize ya udah ya. Dan setelah belajar struktur Odoo-nya tadi itu, coba untuk build satu aplikasi gitu. Setelah coba build aplikasi sederhana, baru tuh selanjutnya coba sih kita lihat aplikasi-aplikasi Odoo yang existing, kemudian kita amati strukturnya, flow bisnisnya, codingannya seperti apa, kemudian kita coba customize ya. Metode yang biasa saya lakukan itu biasanya itu ATM ya, pasti sudah banyak tahu ya, amati, tiru, dan modifikasi ya. Jadi kita coba amatin aplikasi yang ada, kemudian kita coba tiru, kemudian kita coba modifikasi. Seperti itu. Mungkin ada feedback dari Mas Rizky? Boleh di open mic kalau mungkin ada yang masih kurang, silakan. Sudah Pak. Itu kalau ada sebentar, ada sedikit. Itu kalau seperti Ya. itu tadi berlaku untuk orang IT sama non IT atau bagaimana? Oke, sama saja. IT maupun non-IT pun juga roadmap-nya untuk pembelajarannya sama. Pastinya dasarnya itu Python-nya dulu ya. Setelah Python-nya paham, kemudian belajar ke strukturnya Odoo dulu. Strukturnya Odoo, kemudian baru coba membuat aplikasi Odoo. Setelah dapat membuat satu aplikasi Odoo, minimal bisa CRUD lah ya, create, view, edit, delete ya. Setelah bisa, kemudian coba untuk custom aplikasi yang ada existing, lebih advance lagi gitu. Seperti itu sih Mas, sama aja background IT maupun non IT basicnya roadmapnya sama untuk pembelajarannya. Baik Pak, terima kasih Pak.
Oke, terima kasih kembali. Pertanyaan selanjutnya, kalau untuk UMKM yang masih minim budget, kalau mau implementasi Odoo, baiknya gimana ya? Oke, Odoo itu ada dua versi ya. Ada versi yang eh, enterprise dan ada yang versi community ya. Kalau yang tadi saya sampaikan sebenarnya itu lebih banyak ke enterprise ya. Jadi kalau enterprise itu benar-benar disupport oleh Odoo, aplikasinya lebih banyak daripada yang community ya. Tapi dua-duanya sama-sama bisa di customize. Nah, untuk UMKM menurut saya lebih cocoknya sih ke community ya, misalnya dengan low price atau mungkin dengan budget yang ada pun juga sebenarnya pun juga ke enterprise pun juga bisa gitu, karena sekarang juga Odoo itu sudah murah harganya. Tapi misalnya memang belum ada, bisa ke community karena community itu free ya. Apabila teman-teman punya bisnis UMKM dan ingin menggunakan Odoo, coba-coba Odoo, bisa tuh pakai Odoo Community, itu benar-benar free ya. Misalnya nanti ada yang tidak sesuai dengan proses bisnis atau keinginan dari teman-teman semua, bisa dilakukan customize. Coba cari partner, kemudian berdiskus, kemudian di custom. Itu juga bisa tuh. Itu. Mungkin cukup menjawab Mas Alvin, atau mungkin ada pertanyaan lainnya. Silakan open mic aja, nggak apa-apa. Oke, kita lanjut lagi Mas Herdivan ya. Oke, Mas Alvin baru bergabung lagi. Gimana Mas Alvin, dari jawaban tadi sudah cukup atau ada Cukup pertanyaan lagi? menjawab sih. Tapi kalau untuk dari segala community berarti cuma bisa on premise saja ya? Ya, community on premise saja. Nggak sih, free, dia benar-benar free sih. Oke, ya cukup menjawab. Oke, kasih. Lanjut lagi dari Mas Herdivan ya, mau tanya soal modul sosial media, apakah bisa terkoneksi dengan akun sosial media kita dan melakukan schedule post? Bisa banget ya. Jadi ada aplikasi lainnya ya, yang aplikasi Odoo juga, cuma memang dia customize ya, customize di luar sana, tapi masih dalam kategori Odoo, dia bisa melakukan posting terjadwal ya. Bahkan di luar sana pun juga banyak aplikasi-aplikasi yang single apps bisa posting secara terjadwal, di Odoo pun juga bisa gitu. Jadi misalnya teman-teman punya konten selama satu bulan, udah dibikin kontennya, kemudian teman-teman cukup tinggal upload aja semuanya ke modul Odoo, kemudian dibuat schedule-nya satu-satu, tanggal berapa dipostingnya, mau diposting di Instagram, mau diposting di Twitter, mau diposting di Facebook, itu udah secara otomatis nanti dari dari Odoo-nya akan melakukan posting gitu. Mungkin cukup menjawab ya Mas Divan. Mungkin ada pertanyaan atau mungkin masih kurang puas lagi, boleh open mic langsung aja ditanyakan. Buat teman-teman, jangan ragu buat bertanya ya. Oke, untuk itu versi enterprise atau community ya. Saat ini untuk sosial media itu kebanyakan versi enterprise ya Mas, gitu. Tapi di luar sana banyak juga. Jadi itu ada satu platform. Oke, saya share saja ya. Ada satu platform namanya itu appsodoo.com. Nah, lihat ya. Jadi ada satu portal toko online yang dia juga menjual beberapa aplikasi Odoo ya. Jadi dia sekali jual putus ya. Jadi nggak ada langganan ya.
Di sini banyak sekali aplikasi-aplikasi yang udah dibuat oleh komunitas. Memang ada yang berbayar dan ada juga yang gratis ya. Jadi buat teman-teman yang pakai community jangan risau ya. Teman-teman bisa langsung cari aja aplikasi yang dibutuhkan di sini ya. Cukup yang free juga banyak. Kita tinggal pilih free aja. Banyak sekali yang free. Ataupun juga based on kategori juga banyak ya. Ada website, sell, kemudian e-commerce seperti itu. Jadi walaupun tadi tersedia di enterprise, tapi sebenarnya di community ada juga sih. Saya pernah mendapatkannya juga sih. Nah, produk sosial media ini juga bisa juga e-commerce, kemudian bahkan juga bisa diintegrasikan ke TikTok ya. Se-powerful ini ya, udah ya. TikTok Click Integration ya, bisa diintegrasikan ke TikTok. Jadi udah bukan zamannya lagi sekarang untuk ke Facebook, kemudian Instagram, kemudian ke Twitter. Sekarang juga sudah support juga ya ke Facebook. Odoo sosial media Facebook nih yang tadi mungkin yang ditanyakan ya. Jadi untuk ngeposting secara terjadwal ke Facebook itu ya ada. Itu sih. Jadi walaupun pakai community kemudian ingin coba sosial media bisa menggunakan modul yang udah terjual di App Store-nya Odoo. Gitu. Mungkin cukup menjawab ya Mas, atau mungkin ada pertanyaan lainnya? Oke, mungkin belum ada ya dari. Oke, teman-teman boleh tanya yang lain kalau misalnya ada pertanyaan atau mungkin masih bingung terkait Odoo, ingin belajar Odoo, bisa langsung aja ditanyakan di kolom komentar. Oh iya, jangan lupa ya teman-teman buat share keseruan hari ini di Instagram kita dan tag @mitsada_kenanga. Ya, mungkin ada pertanyaan lagi. Jadi mungkin masih ada yang belum paham, boleh ditanyakan lagi di kolom chat ya. Jadi Odoo ini benar-benar powerful ya. Jadi mungkin yang teman-teman sekarang IT kemudian bingung roadmapnya, saya lulusan IT atau mungkin saya IT tapi kok saya merasa kurang passionnya. Nah, bisa nih jadi programmer Odoo karena jujur ya di luaran ini itu untuk cari programmer Odoo itu cukup susah, tapi kebutuhan Odoo sekarang di perusahaan-perusahaan udah meningkat ya. Jadi banyak yang menggunakan SAP, kemudian menggunakan Microsoft Dynamics itu beralih ke Odoo gitu. Kenapa? Karena itu dia memang benar-benar powerful sih. Bahkan pun juga tidak hanya Odoo Enterprise saja, Odoo Community pun juga powerful karena dia tetap support customize. Jadi misal nih teman-teman ingin implementasi di perusahaan tapi minim budget, tapi ingin powerful keseluruhan, ya udah bisa pakai community, kemudian teman-teman custom secara bertahap sedikit hingga nanti keseluruhan dari aplikasinya terpenuhi. Oke, saya lihat ada pertanyaan lagi, Pak. Kalau misal mau bikin custom modul,
terus nanti dijual itu harus memperhatikan lisensi kah? Ya, pasti. Lisensi itu di Odoo itu ada lisensi ada beberapa jenis lisensi ya. Oke, saya buka dulu. Untuk lisensi sendiri biasanya sih kalau dijual ya di apps-nya Odoo itu biasanya dia lisensinya OPL1 ya. Jadi dia menggunakan lisensi OPL1, tapi kalau misalnya teman-teman itu custom kemudian jual di secara offline ke teman kita yang lain gitu, biasanya lisensi kurang diperhatikan sih. Cuma kalau ingin jual di apps Odoo ini itu harus memperhatikan lisensi OPL1. Nah, lisensi OPL itu apa? Adalah Open Public License ya. Jadi dia lisensi yang memberikan memberikan kebebasan untuk di publik aplikasinya. Ini ada pertanyaan lagi. Oke, siap. Ya teman-teman, ada yang ingin bertanya lagi? Oke, cari loker Odoo di mana? Oke, cari loker Odoo banyak banget ya, Kak. Di LinkedIn itu juga banyak ya. Di LinkedIn itu banyak sekali. Teman-teman tinggal cari loker Odoo itu juga banyak. Atau buka Telegram saja ya. Buka Telegram, kemudian teman-teman join ke Telegramnya. Saya share saja Telegramnya ya. Ada di Telegram itu loker Odoo. Itu namanya, atau mungkin di aplikasi itu banyak banget ya loker Odoo ya. Teman-teman tinggal cari saja di Telegram itu loker Odoo Indonesia. Itu di situ biasanya banyak banget teman-teman yang ngepost loker-loker Odoo. Bahkan saya lihat ada loker yang umurnya itu udah 3 bulan juga ada. Jadi di post di bulan, kalau nggak salah waktu itu Februari, di bulan April juga masih di post lagi gitu. Karena memang emang sangat jarang sih. Bahkan pun juga di perusahaan tempat saya itu cari developer Odoo itu hampir setengah tahun ya untuk mencarinya karena begitu susahnya. Andai kata ada biasanya kalah cepat dengan perusahaan lain karena memang kebutuhan resource Odoo ini sangat tinggi ya. Karena banyak perusahaan-perusahaan yang sudah melirik Odoo ini sebagai software yang powerful seperti itu. Oh ya teman-teman, aku minta tolong buat on cam-nya, buat dokumentasi.
Ya, 1, 2, 3. Jangan lupa buat di-share ke IG-nya. Ya, teman-teman, masih ada yang mau bertanya lagi atau diskusi lagi? Silakan kalau ada yang ingin bertanya. Mungkin Bang punya saya error ya, aduh. Nanti kita lanjut ke sesi grup ya kalau itu ya. Nanti screenshot aja, nanti kita bisa bantu. Atau mungkin Bang saya ingin customize ke ini, Bang saya ingin bikin modul ini, kira-kira apa aja yang ingin disiapkan. Boleh, nanti kita diskusi langsung aja. Ya, jika nggak ada yang ingin bertanya lagi, kita akhiri aja ya. Terima kasih telah mengikuti kegiatan hari ini. Semoga materi yang diberikan tidak menjadikan teman-teman puas sehingga teman-teman ingin menggali kembali lebih dalam materi ini. Dan kami juga mohon bantuannya untuk mengisi survei di link yang telah kami siapkan di grup peserta. Ikuti terus kegiatan kami selanjutnya melalui Instagram dan WA Group. Nama Instagram kita mitsada@kenanga. Sampai jumpa dan sukses. Akhir kata saya selaku moderator pamit. Semoga kita dapat bertemu kembali dalam workshop selanjutnya. Dan semoga teman-teman sehat selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih semuanya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.